Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Lisa akan menerangkan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang sudah Bu Lisa bagikan di si Pejar, ya, yang tentunya Anda sudah membaca semua juga. Bu Lisa hanya perlu memberikan sedikit penjelasan aja, poin-poin mana mungkin yang Anda masih belum pahami, sehingga Bu Lisa dengan video ini Bu Lisa bisa mengutarakannya, lalu Anda bisa mencernanya, jadi seperti itu. Untuk yang pertama, ya, ini adalah landasan peraturan yang harus diikuti untuk pembuatan RPP. Jadi pembuatan RPP itu tidak serta-merta berdiri sendiri, namun di sana kita masih menggunakan peraturan-peraturan pemerintah, ya, sebagai dasar atau sebagai konten-konten yang ada di dalam RPP tersebut atau sebagai landasan-landasan seorang guru membuat RPP tersebut. Yang pertama adalah Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang KIKD. Ya, dalam pembuatan RPP kita masih memerlukan Permendikbud nomor 37 tentang KIKD, di mana KI dan KD yang diikuti dalam RPP tersebut itu sudah ada dalam Permendikbud nomor 37. Tentunya Anda sudah sangat tahu ini. Lalu Permendikbud nomor 22 tahun 2016 di mana ada standar proses di sana, ya, di lamanya BNSP ada standar proses, ya, yang diatur melalui Permendikbud nomor 22 tahun 2016 di mana di sana ada informasi mengenai struktur pembuatan RPP. Jadi seorang guru itu kalau membuat RPP itu strukturnya itu ada di Permendikbud nomor 22, ya. Struktur yang dimaksud di sini itu hanya struktur yang berisi apa saja sih yang harus ada dalam RPP, ya. Bukan sebuah layout, ya, bukan sebuah layout, namun komponen-komponen apa saja yang ada dalam satu pembuatan RPP. Sehingga ketika nantinya Anda terjun di lapangan, baik itu nanti ketika Anda KPL, ataupun ketika Anda sudah menjadi guru beneran, ya, itu Anda akan menemui banyak sekali layout, bukan struktur, banyak sekali layout. Ya, layout itu layout atau format, ya, format penataan satu RPP oleh masing-masing guru mungkin atau oleh masing-masing sekolah mungkin atau berbagai versi gitu ya. Oh, ini adalah RPP versinya MGMP, ini RPP versinya sekolah X, ini sekolah Y gitu. Banyak itu beraneka ragam tersebar di masyarakat atau di lapangan ketika Anda nanti sudah terjun di lapangan. Apakah itu salah? Jawabannya adalah tidak, itu tidak salah, ya. Jadi memang pemerintah dalam Permendikbud nomor 22 memang tidak pernah mengatur penataan atau layout dari suatu RPP, ya, mau diletakkan di sebelah kanan, diletakkan sebelah kiri, di atas, di bawah itu terserah gurunya. Namun di sana pemerintah itu hanya mengatur komponen-komponen yang ada dalam satu RPP. Jadi yang terpenting memenuhi komponen-komponen itu, RPP itu sudah dianggap benar, ya, bukan persamaan layout sebenarnya. Hanya komponen-komponennya ada semua, itu berarti RPP-nya sudah mengikuti standar proses, ya. Lalu yang terbaru adalah surat edaran Kemendikbud nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan rencana pembelajaran. Nah, di sini ini landasan yang ketiga ini adalah landasan yang paling baru, ya, landasan yang paling baru, di mana surat edaran ini dibuat oleh Mas Menteri Nadiem Makarim, ya. Harapannya dengan adanya surat edaran ini, guru itu akan sangat terbantu ketika membuat RPP. Sehingga namanya adalah penyederhanaan rencana pembelajaran yang kita kenal dengan RPP 1 lembar. Mengapa Mas Menteri kita
membuat penyederhanaan itu karena Mas Menteri merasa bahwa selama ini guru itu sangat terbebani dengan RPP yang sangat panjang dan berlembar-lembar. Dimana ketika guru membuat RPP itu, ya, saking berlembar-lembarnya, guru itu jadi lupa ketika tugasnya itu enggak hanya melulu untuk membuat RPP, meskipun RPP itu adalah bukan kebutuhan administratif guru sebenarnya. RPP itu adalah satu kesatuan, ya, satu kesatuan dalam satu pembelajaran. Ya, kalau kamu mengajar, kamu harus punya RPP gitu. Namun dengan banyaknya RPP yang berlembar-lembar, guru itu jadi lupa, lupa, lupa dia harus mengevaluasi pembelajarannya, lupa dia harus meng-create mode-mode pembelajaran baru, lupa dia harus mengembangkan media-media pembelajaran, itu lupa. Jadi dia hanya melulu tersibukkan dengan membuat RPP gitu. Akhirnya Mas Menteri harus menyederhanakan RPP tersebut menjadi RPP 1 lembar. Oke. Lalu RPP ya, RPP kurikulum 2013 disusun dengan kaidah 1 scientific learning ya atau 5M, di mana ini 5M ini seperti yang sudah Anda pelajari sebelumnya ya, yang sudah muncul di silabus itu ya. Sebenarnya silabus itu tidak, guru itu nggak perlu menyusun sebenarnya. Silabus itu di KTSP itu bukan K13 ya, di KTSP itu sebenarnya sudah ada silabus itu. Namun kenapa kok dalam pembelajaran ini bisa penting untuk mengajarkan kepada kalian gitu kan? Ya karena Anda harus tahu pemecahnya satu persatu. Ketika nanti di lapangan bingung atau nanti Anda kebagian di dalam tim menyusun silabus, Anda gampang. Nah, scientific learning atau 5M ini digunakan dalam kegiatan pembelajaran seperti yang sudah Anda buat kemarin. Ya, di kurikulum 2013 kegiatan pembelajarannya itu 5M. Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, lalu mengasosiasikan, terus apa lagi itu? Mengolah informasi, mengkomunikasikan. Nah, ini harus ada dalam dalam RPP K13. Lalu yang kedua adalah keterampilan abad 21 atau 4C. Ya, di mana di sana ada communication, kolaboratif, critical thinking, dan creativity. Lalu ada literasi. Literasi itu di mana siswanya itu diminta untuk lebih banyak membaca, lebih banyak melihat-lihat kejadian, jadi seperti itu. Ya, HOTS, High Order Thinking Skill, dan TPA CK, Technological, Pedagogical, dan Content Knowledge. Di mana TPACK ini ya yang Bu Lisa rasa yang poin 1, 2, 3, 4 ini Anda sudah tahu semuanya. Nah, yang khusus untuk TPACK ini adalah satu model ya, satu model pembuatan rencana pembelajaran ya, di mana ini dikhususkan ya ketika terjadi pandemi seperti ini. Ya, di mana pembelajarannya harus lebih banyak daring atau mungkin tidak pandemi pun jika seorang guru ya atau ini dipakai dosen juga bisa, seorang guru atau seorang dosen ingin melakukan pembelajaran berbasis blended learning, di mana pembelajaran itu setengahnya harus ada daringnya, setengahnya lagi tatap muka. Itu TPACK itu akan muncul di bagian-bagian yang pembelajarannya itu dilakukan secara daring. Ya mau nggak mau karena nggak mungkin menggunakan media-media yang sifatnya manual ya, harus menggunakan teknologi, maka TPACK ini digunakan. Ya. Bagaimana mengenai TPACK ini? Nanti Bu Lisa akan memberikan ini ya, memberikan jurnal-jurnal mengenai TPACK. Intinya TPACK ini seorang guru itu seorang peng-create ya. Ini bukan ditujukan kepada siswanya, tapi seorang peng-create ya, penyusun RPP tersebut dia menggunakan teknologi yang
digunakan untuk menerangkan suatu materi, ya, atau menerangkan apa yang harus dia lakukan di dalam kelas, kegiatan apa yang harus dilakukan di dalam kelas, itu namanya TPAJK. Jadi memadukan pengetahuan materi ajar, pedagogik itu adalah kemampuan guru dalam apa ya, menjalankan suatu kelas serta teknologi informasi dan komunikasi. Ini hanya muncul digunakan ketika seorang guru tersebut menggunakan ya pembelajarannya adalah daring ataupun blended learning ya, tapi di bagian daringnya kayak gitu. Oke. Dalam peraturan pemerintah sebenarnya masih ada banyak lagi. Ada mengenali potensi kecerdasan majmuk siswa, ada heutagogi atau self determined learning, tapi ini saya rasa sudah cukup ya karena ini yang biasanya digunakan guru di sekolah-sekolah itu ya ini gitu. Oke. Sekarang masuk di dalam ini. Ini sebenarnya adalah isi dari peraturan pemerintah sebentar. Ini adalah isi dari Permendikbud nomor 22 tahun 2016 yang Bu Lisa tadi bilang di mana di sana ada memuat standar proses atau memuat mengenai komponen-komponen RPP. Ya, inilah sebabnya kenapa di lapangan banyak sekali beredar RPP dengan berbagai versi layouting. Ya, karena pemerintah hanya menyediakan komponen RPP yang seperti Anda saksikan di layar. Ya, jadi ini bukan layouting, dia hanya menyebutkan saja. Ya, mari kita baca. Jadi rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk 1 kali pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan maksudnya sekali pertemuan atau lebih. Ya, komponen RPP terdiri dari identitas sekolah, harus ada identitas mata pelajaran, kelas, semester, materi pokok, alokasi waktu, ya, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar dan indikator, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Dari A sampai M, ya ini banyak sekali komponen RPP yang harus ada dalam RPP-nya guru. Oke. Namun ya, dengan sebanyak ini ya yang dimaksud di Makarim ini, dengan sebanyak ini guru itu akan semakin tersibukkan dengan membuat RPP. Ya. Makanya Mas Menteri kita Nadiem Makarim mengeluarkan Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran. Ya, surat ini ditujukan kepada kepala dinas dan sebagainya di seluruh Indonesia. Nah, di sini di dalam RPP 1 lembar ini akhirnya diringkas yang awalnya A sampai M jadi A sampai C atau hanya 3 komponen yang harus ada dalam RPP 1 lembar ini. Ya, bisa kita baca di sini. Ya, penyusunan rencana pembelajaran dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Bahwa dari 13 komponen RPP yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah yang menjadi komponen inti sebenarnya adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan, dan penilaian atau asesmen yang wajib ada.
Sedangkan komponen lainnya bersifat pelengkap. Jadi dalam RPP 1 lembar, sekarang itu muatannya adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah, dan penilaian. Yang lainnya bagaimana, Bu? Apakah boleh dicantumkan? Boleh dicantumkan, namun masuknya adalah dalam lampiran atau pelengkap. Jadi seperti itu. Ya. Lalu sekolah kelompok guru mata pelajaran jenis adalah sekolah MGM guru musyawarah MGMP individu atau guru secara bebas dapat memilih atau membuat menggunakan dan mengembangkan format RPP secara mandiri untuk sebesar-besarnya keberhasilan belajar murid. Adapun RPP yang telah dibuat tetap dapat digunakan dan dapat pula disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3. Oke ya, sampai di sini Bu Lisa rasa Anda pasti paham ya. Kenapa kok dari sekian banyak itu lalu diringkas jadi yang 13 diringkas menjadi 3. Oke, di sini dapat kita lihat ya perbedaan versi antara RPP lama dengan RPP baru ya. Di mana RPP lama ada berbagai macam komponen yang harus dipenuhi dan harus ada. Sehingga jadinya jadi akan berlembar-lembar. Namun dalam RPP baru, yang pertama adalah ini, sebenarnya 3 komponen inti yang harus ada. Tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Oke. Lalu komponen lainnya, dia akan masuk sebagai pelengkap. Oke ya. Lalu di sana, namun pelengkap identitas sekolah, mata pelajaran itu harus ada. Oke. Nah, ini contohnya. Oke. Identitas sekolah, ya. Ini ada sekolahnya ada SMP berapa, mata pelajarannya apa, kelas, materi pokok, ya, sub pokok bahasan, alokasi waktu. Ini intinya identitas sekolah ini harus ada. Oke. Oke. Nah, ini sekarang. Seperti yang kita lihat, ya, harus ada tujuan pembelajaran, kegiatan, dan asesmen. Kita lihat ini isinya. Ada tujuan pembelajaran, oke. Lalu kegiatan pembelajaran, oke, dan asesmen. Adalah asesmen atau yang disebut juga dengan penilaian. Oke. Oke, sekarang bisa mulai dari tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini harus mengikuti kaidah ABCD ya atau ABC ya. ABCD yang ada di sini ya bisa kalian baca juga di dalam kirimannya Bu Lisa di dalam tanya jawab RPP. Di sana ada ABCD. ABCD adalah audience, behavior, ya, audience, behavior, condition, dan degree. Ya, di mana sih Bu ABCD? Nah, audience, behavior, condition, dan degree. Bisa sambil melihat di dalam tanya jawabnya RPP, ya di sana ada sebentar, bisa tunjukkan ya. Nah, ini ada di buku saku ini, ya. Di sini sudah ada di sini. Apa yang menjadi pertimbangan penyederhanaan RPP? Apa yang dimaksud dengan efisien? Nah, ini. Lalu masuk ke dalam ini. Apa yang dimaksud dengan RPP? Ya. Dokumen apa yang menjadi dasar? Nah, ini. Lalu, apakah tujuan penyusunan RPP? Nah, ini kan. Sudah ada semua. Oke. Sudah bisa kalian baca. Nah, inilah. Sekarang kita masuk tujuan pembelajaran. Oke. Apa yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran? Ya, tujuan pembelajaran itu ini loh. Apa yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran? Ini dijawab. Tujuan pembelajaran adalah rumusan kemampuan yang harus dicapai oleh peserta didik. Ya, tujuan pembelajaran adalah rumusan yang harus dicapai oleh peserta didik. Ya. Oke. Lalu apa saja komponen tujuan pembelajaran? Nah, ini
Sediakan pilihan. Tujuan pembelajaran berdasarkan behaviorism dan tujuan pembelajaran berdasarkan non-behaviorism. Oke, ini guru bebas kok, Rek. Guru bebas memilih dia akan behaviorism atau non-behaviorism. Nah, kalian tentunya masih ingat ya teori pembelajaran. Teori pembelajaran kan ada teori behaviorism, konstruktivism, kognitivism, lalu humanism. Nah, itu. Kalau guru itu menggunakan behaviorism, tapi ya, kalau di lapangan itu hampir semuanya itu menggunakan behaviorism. Behaviorism itu adalah teori pembelajaran yang menekankan pada perubahan perilaku siswa. Jadi kenapa kok bisa mengarahkan kamu untuk memakai ABCD? Karena memang yang digunakan di lapangan itu adalah behaviorism, ya, yang berpusat pada yang berkonsentrasi pada pengamatan perubahan perilaku siswa. Jadi ada respon, ada stimulus, ada respon, ya itu behaviorism. Nah, oke. Ya, di sini komponennya adalah kita langsung to the point pada behaviorism aja. Komponennya adalah dalam behaviorism, komponen tujuan pembelajaran terdiri dari audience, behavior, condition, dan degree. Ya, di mana audiensnya adalah siswa, behavior adalah perilaku siswa, atau yang kita sebut dengan kata kerja operasional atau KKO itu. Condition adalah persyaratan yang harus dipenuhi sehingga perilaku yang diharapkan dapat ditunjukkan oleh siswa. Persyaratan yang dipenuhi adalah kamu itu ingin mengajak siswamu itu disuruh ngapain, ya, disuruh mengamati video kah, disuruh menggunakan model project based learning kah, disuruh menggunakan disuruh berdiskusi kali ini condition. Dan degree adalah tingkat keberhasilan. Biasanya tingkat keberhasilan ini ya, tingkat keberhasilan pencapaian perilaku dapat berbentuk kecepatan. Ketepatan biasanya dilakukan dengan tepat, dilakukan dengan cermat, dilakukan dengan benar kayak gitu. Oke, kita balik lagi di sini. Jadi tujuan pembelajaran ini manakah A, B, C, D-nya? A adalah audience, ya, siswa mampu. B adalah behavior. Behavior adalah KKO, kata kerja operasional, atau indikator pencapaian kompetensi yang sudah kamu petakan di silabus. Menggunakan HOTS. Bisa menjelaskan, mengidentifikasi, ya, membuat peta, menyampaikan ide gagasan, kayak gitu. Itu adalah behaviorism. Ya. Tujuan pembelajaran di sini ini dari indikator yang sudah Anda susun digabung jadi satu, tidak perlu dibuat-buat poin. Ya. Jadi jujur aja ini diteruskan. Oke. Jadi jika Anda sudah menyusun 4 atau 5 indikator dalam silabus yang dimana indikator tersebut menggunakan kode-kode tertentu kan, 3.11, 3.12 kayak gitu. Tapi di dalam RPP ini masuk di dalam tujuan pembelajaran dan nggak perlu diberi poin. Jadi langsung aja diteruskan. Kayak gitu. Ya. A, audience adalah siswa. B, behavior atau KKO, kata kerja operasional, atau indikator. Nah, ya, itu menjelaskan, identifikasi kayak gitu. Ya. Ini lah, lalu jelas lah ya, kalau menjelaskan apa yang dijelaskan, sebaran ilmiah ini diteruskan aja. Ya, maksudnya diteruskan itu gabungannya kata kerja operasional, nah di sebelahnya ini adalah mata pelajaran materinya apa? Menjelaskan sebaran limbah plastik. Nah, itu. Ini B, C adalah condition. Dia itu kamu mau ajak seperti apa supaya perilakunya itu berubah. Nah, kalau di sini ditaruh di atas, ya, melaksanakan kegiatan melalui model project based learning. Ya, atau bisa setelah siswa
melihat video, siswa mampu menjelaskan, mengidentifikasi. Nah, itu bisa. Kalau ini karena ini langsung 3 kali pertemuan, ya mungkin di sana ada teori dan praktek, maka dia bentuknya conditionnya adalah mode pembelajaran. Langsung aja disebutkan. Setelah melakukan kegiatan melalui mode project based learning, nah, jadi ABC itu tidak perlu urut bisa, Rek. Ya. Tapi harus ada semuanya. A, audiens itu adalah siswa. B, behavior adalah perilakunya, ya. Behavior itu adalah kata kerja operasionalnya itu tadi loh. Indikator atau KKO yang sudah dipilih atau indikator penyampaian kompetensi itu. Ya. C itu adalah condition, itu boleh melalui kegiatan melihat video, ya. Jadi condition itu adalah persyaratan yang harus dipenuhi. Dia mau kamu ajak kemana? Lah itu conditionnya. Ya. Lalu D adalah degree. Degree-nya ini ya memiliki sikap toleransi, kerjasama, santun, peduli. Tapi degree-nya ini cukup dengan misalkan setelah melaksanakan kegiatan melalui mode project based learning, siswa mampu menjelaskan bla bla bla, mengidentifikasi bla 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 dengan tepat. Itu boleh. Ya, dengan tepat, dengan sempurna. Itu boleh, silakan. Gampang aja dengan tepat, dengan sempurna, ya, kayak gitu. Dengan teliti, nah itu boleh, silahkan. Itu lebih mudah. Biasanya orang-orang di lapangan itu ya hanya dengan tepat, dengan sempurna, itu udah cukup, gitu. Oke. Nah ini makanya bisa tuliskan sebagai pengingat bahwa behavior adalah indikator pencapaian kompetensi, di mana bisa dilihat kita KKO kognitif dan KKO psikomotorik yang Anda dapat lihat pada materi sebelumnya itu adalah materi dari silabus. Oke ya. Oke. Nanti bisa Anda baca-baca di sini. Oke. Oke. Nah, ini. Lalu kita masuk ke dalam apa yang dimaksud dengan langkah-langkah pembelajaran, Rek. Nah, langkah-langkah pembelajaran ini maksudnya adalah kegiatan B ini loh. Kan tadi kan sudah disebutkan. Ya, sudah disebutkan bahwa dalam satu RPP itu harus ada tujuan pembelajaran, kegiatan, dan asesmen. Tujuan pembelajaran ini tadi yang menggunakan ABCD ini tadi, lalu kegiatan pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran. Nah, ini. Apa yang dimaksud dengan langkah-langkah pembelajaran? Langkah-langkah pembelajaran adalah uraian aktivitas pembelajaran yang terdiri atas pendahuluan, inti, dan penutup. Ya, di sini Anda bisa melihat perbedaannya dengan silabus. Kalau silabus kemarin langsung pada inti, ya, di mana inti pembelajaran ini menggunakan 5M. Oke ya. Namun, ya masih ingat ya menggunakan 5M. Melihat apa kemarin itu 5M-nya scientific learning. Namun, dalam RPP, kegiatan pembelajaran harus ditambah dengan kegiatan pendahuluan dan kegiatan penutup. Jadi ada 3 hal dalam kegiatan pembelajaran. Pendahuluan, inti, dan penutup. Oke. Anda sudah punya sangu dalam pembuatan kegiatan inti. Sekarang Anda cukup menambah kegiatan pendahuluan dan kegiatan penutup di dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini bisa dilakukan sampai dengan 3 kali pertemuan langsung bisa. Jadi kalau Anda kemarin sudah membuat 3 kali pertemuan, langsung diplok nih di sini saja. Ya, pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3. Kegiatan pendahuluan sama penutupnya sama. Nah, ini. Oke ya. Oke, lalu kita lihat lagi. Apa yang harus ada dalam kegiatan pendahuluan? Kegiatan pendahuluan
berisi aktivitas guru dalam menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran dengan dapat dilakukan dengan cara memberikan motivasi belajar, ya, memberikan motivasi, serta mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan apa yang akan dipelajari, ya, lalu menjelaskan tujuan pembelajaran, ya, atau kompetensi dasar yang akan dicapai dan menyampaikan cakupan materi. Hal-hal ini harus ada. Kegiatan pendahuluan ini kenapa harus ada dan kenapa bentuknya harus seperti ini? Siswa harus dimotivasi dulu. Lalu siswa harus dikaitkan pengetahuan sebelumnya dengan apa yang akan dipelajari hari ini. Lalu harus dijelaskan tujuan pembelajaran hari ini apa. Lalu harus dijelaskan hari ini kita itu mau ngapain. Kenapa harus ada seperti itu? Supaya siswa itu ketika masuk di dalam pembelajaran Anda, mengikuti pembelajaran Anda, dia itu sudah tahu hari ini tuh mau ngapain. Pikirannya itu sudah termapping, mindsetnya itu sudah dibentuk. Mereka juga sudah lebih konsentrasi untuk menuju ke inti pembelajaran. Begitu ya. Dia dikasih motivasi dulu. Lalu dikaitkan pengetahuan sebelumnya dengan apa yang akan dipelajari. Ini yang dinamakan dengan apersepsi. Begitu. Nanti akan diperjelas lagi ini di dalam micro teaching. Apersepsi ini adalah mengukur kemampuan siswa sejauh mana sih siswa ini akan tahu terhadap pelajaran yang akan Anda ajarkan. Ya, apakah sebenarnya mereka sudah tahu 30% mungkin, ataukah sebenarnya dia sudah tahu 70%? It's okay. Apapun Kak kondisinya siswa, ya, meskipun dia belum tahu sama sekali, meskipun dia sudah tahu tapi tidak banyak, meskipun dia sudah banyak tahu, itu Anda gunakan sebagai informasi sejauh mana nanti Anda akan menjelaskan materi tersebut di dalam 5M nanti. Kayak gitu ya. Tuh. Lalu masuk ke dalam inti sekarang. Inti, ya, kegiatan inti ini, apa sebenarnya kegiatan inti? Kegiatan inti tentunya berisi aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Wes, pokoknya kegiatan inti itu sudah Anda susun kemarin. Siswamu itu sakjane sebenarnya dalam hari ini itu ngapain? Nah, itu tulisan. Oke ya. Lalu yang terakhir adalah kegiatan penutup. Nih, kegiatan penutup. Oke. Lalu apa yang harus ada dalam kegiatan penutup? Ya, kegiatan penutup berisi aktivitas bersama antara guru dan siswa dalam melakukan refleksi untuk mengevaluasi seluruh rangkaian aktivitas dari hasil-hasil yang diperoleh dari proses pembelajaran yang telah berlangsung. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran melakukan kegiatan tindak lanjut. Jadi sebenarnya dalam kegiatan penutup itu adalah gitu loh, membuat simpulan, membuat refleksi umpan balik. Nah, ini yang dilakukan ini harus bersama-sama. Jadi ingat ya, Rek ya, dalam membuat RPP ini tetap kegiatannya harus berfokus pada siswa. Oke, harus berfokus pada siswa. Kenapa harus berfokus pada siswa? Kenapa simpulan ataupun refleksi ini harus dilakukan bersama-sama? Bahkan sebenarnya siswa disuruh menyimpulkan dulu, siswa disuruh merefleksi dulu. Baru guru nanti akan keluar untuk menegaskan hal itu. Kayak gitu. Oke ya. Lalu dalam penilaian. Nah, dalam penilaian ya ini teknik penilaian yaitu teknik penilaiannya apa saja yang Anda gunakan, sikap spiritual dan sosial, nah dan keterampilan kayak gini. Hanya Anda perlu menyebutkan aja. Nggak perlu terlalu detail kok ini. Ya. Ini loh contohnya, hanya seperti ini. Yang dinilai dalam hal ini adalah keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Tiga hal ini harus ada. Ya, keterampilan itu apa saja? Membuat ragam biasa flora dan fauna. Pengetahuan adalah bagaimana kekayaan flora dan fauna, dan sikap menunjukkan sikap tekun, disiplin, dan bertanggung jawab. Hanya cukup seperti ini, nggak perlu terlalu bertele-tele. Cukup seperti ini. Begitu. Lalu yang terakhir adalah tanda tangan. Jelas di sini. Oke. Nah ini, Anda boleh searahkan untuk membuat seperti ini.
Oke ya. Nah, ini. Oke, silahkan contoh-contoh lain dapat dilihat dalam lampiran RPP inspiratif dalam Google Drive ini. Jadi seperti itu, silahkan nanti kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Oke ya, Bu Lisa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.